Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, wow, dahsyat, makin panas dan makin menyala. Persiapan demo di depan DPR tanggal 4 Februari nanti buat para pembela 7 terpidana semakin matang dan semakin solid, dan juga telah dihadiri oleh berbagai tokoh demi menegakkan keadilan bagi 7 terpidana di kasus Bina Cirebon ini. Sementara itu, rumah kediaman Kang Deddy Mulyadi didatangi orang yang tidak dikenal dan tiba-tiba minta keadilan untuk suaminya yang menjadi korban pembunuhan di rumah majikannya sendiri sebagai satpam. Namun, sampai saat ini pelakunya belum diketahui dan motifnya apa juga belum diketahui. Nah, ini buktinya kenapa orang lebih suka melapor kepada Kang Deddy Mulyadi daripada ke institusi penegak hukum. Silahkan jawab di komen ya guys ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, ini dia, let's go. Oh, kedatangan Bang Firdaus. Ini Bang Firdaus. Oh, kayaknya nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya benar. Bang Firdaus Wibowo telah bergabung dengan para pejuang-pejuang keadilan ya. Mantap, mantap. Mari, Bang. Silakan teman sendiri. Bang Yan, ada mawar merah. Iya. Besok bawa merah pulang. Saya bilang lagi pagi-pagi dulu. Ini adalah para pejuang-pejuang keadilan demi tegaknya keadilan untuk 7 terpidana ya guys. Action. Bebaskan 7 terpidana. Yes. Mantap. 3, gaskan. Gaskan. Wow, mantap, keren. Bentar guys. Mereka adalah para pejuang-pejuang keadilan demi tegaknya keadilan bagi 7 terpidana di kasus Bina Cirebon, dan ini adalah persiapan mereka untuk menuju demo besar-besaran nanti di tanggal 4 Februari di depan gedung DPR RI. Nah, bagi sahabat-sahabat semuanya, para netizen dan juga citizen yang ingin bergabung, silakan nanti datang di tanggal 4 Februari di depan gedung DPR RI. Ayo kita suarakan untuk tegakkan keadilan bagi 7 terpidana di kasus Bina Cirebon ini, dan juga bebasnya mereka dari hukuman ancaman pidana seumur hidup. Nah, oke guys, kita lanjut guys. Ini tentang KDM lagi nih. Dari Kabupaten Sukabumi, Desa Naon, Desa Cetari, Kecamatan Palabuhan Rat. Ini masalah utamanya apa datang ke saya? saya meminta keadilan. Keadilannya apa? Apa yang didapatkan dari ketidakadilan itu apa? Yang tidak dapat keadilan itu bapak semuanya saya tanggung jawab. Enggak, masalahnya apa saya belum tahu. Oh, masalahnya suami Abdi. Suami ibu. Kadang malah jadi satpam. Di mana kerjanya? Di rumah mewah. Di rumah mewah. Mewah. Siapa? Pengacara. Di rumah pengacara. Terus masalahnya apa? Dia ada yang bunuh, tapi nggak tahu siapa yang bunuhnya, bapak. Suami ibu meninggal, terbunuh, Iya, dibunuh. iya. Saya mohon bapak. Minta bantuannya. Iya. Saya tahu tujuannya agar pelaku dari korban pembunuhan suami ibu itu segera diungkap, Iya. ya kan? Iya. Dan kemudian segera ditetapkan tersangka. Betul. Kemudian segera diadili dengan hukum yang seadil-adilnya. Saya tahu ibu ketakutan, prosesnya tidak berjalan. Betul. Kenapa takut? Nggak musim lagi begitu. Kan saya mah orang nggak punya pak. Nggak ada urusan. Mau orang nggak punya, mau orang kaya, mau pembunuhnya siapa. Bentar guys ya.
Nah, ini pertanyaan besar nih ya, kenapa masyarakat, apalagi khususnya orang di sekitar Cirebon, tentunya dekat-dekat rumah Kang Deddy Mulyadi, kenapa lebih cenderung melapor kepada Kang Deddy daripada ke institusi penegak hukum? Apalagi dengan apa yang disampaikan Ibu barusan, bahwa dia orang tidak punya. Jadi, apakah hukum ini harus dibayar, harus dibeli gitu ya, agar kita bisa mendapatkan keadilan? Mungkin itu yang dirasakan oleh ibu yang barusan kehilangan suaminya akibat terbunuhnya gitu. Wah, ini benar-benar miris ya guys, tentang hukum di negeri kita ini yang masih menggunakan entahlah itu apa, pusing. Apapun kalau pembunuhan pasti diungkap dan pasti terungkap siapapun pelakunya. Menurut saya di abad sekarang orang nggak bisa lagi sembunyi mesti backing-backingan. Maksudnya takut ada backing-backingan? Iya. Oh enggak. Iya. Nggak usah takut. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Kapolda Jabar, ya, dengan Kapolres Kota Bogor. Nanti saya akan terus memantau seluruh proses penyelidikan dan penyidikannya, dan saya yakin Pak Kapolda akan bantu dengan penuh. Pak Kapolresnya juga akan bekerja dengan baik. Kemudian Kasat Serse-nya juga akan bekerja dengan baik. Kali-kali semua, saya yakin. Ibu nggak usah takut. Terima kasih. Tapi yang jelas kan ibu trauma kan? Nggak nyangka ya. Tulang punggung Pak, tulang punggung saya Tulang punggung keluarga. Jadi yang paling besar anaknya udah menikah. udah menikah. Yang kedua nyari kerjaan susah. Yang kedua lulusan apa? SMA. SMA. Belum dapat kerjaan. Iya. Oke, yang ketiga, tapi insya Allah nanti juga dapat. Yang ketiga, Yang ketiga kelas 3. kelas 3. 3 apa? 3 SD. 3 SD. Yang Yang keempat, keempat kelas 1 baru masuk kelas 1. jadi ibu ini mengalami dua hal ya, kecemasan ibu hari ini. Satu, cemas takut kasus pembunuhannya tidak terungkap. Yang Iya, kedua, cemas terhadap kehidupan anak-anak ke depan. Betul, Yang masih sekolah nanti tanggung jawab biaya pendidikannya dari saya setiap Oi, bulan dan biaya Masya kehidupan Allah, luar yang biasa. 2 orang ya. Luar biasa Kang Deddy. Ini memang patut dicontoh buat para penegak hukum tentunya, dan juga para siapa itu namanya, pemimpin-pemimpin di negeri ini gitu. Terima kasih. Ya, terus ibu kan pasti lagi mikirin untuk biaya pemakaman, Iya itu. biaya tahlilan, ya. Nanti saya siapin 20 juta buat ibu, Allah. ya, untuk ibu. Yang Wah, penting kasusnya segera terungkap. mantap. Ngeri nih. Memang luar biasa. Sudah, ibu nggak usah mikir lagi untuk biaya pemakaman, tahlilan segala macam, nggak usah mikir. Saya siapin. Ya Allah. Ini memang patut dicungin jempol buat Jadi KDM nih. sudah Patut telepon dicontoh barusan bagi ke Pak Kapolda Jabar. kepala daerah yang lainnya. Kapolda Gitu. Jabar sudah bertanya ke Kapolres Bogor bahwa pelaku utamanya adalah si Abang. Nah, kemudian kenapa si Abang marah sama Pak Septian? Karena menurut pengakuannya Pak Septian sering melaporkan ke Nyonya bahwa Abang suka pulang pagi. Sehingga karena Abang suka pulang pagi, akhirnya sering dimarahin sama ibunya. Dan pelakunya itu positif menggunakan narkoba. Wih. Jadi otaknya sudah mulai Dan koslet sudah itu. ditetapkan sebagai tersangka. Kita berucap terima kasih kepada Kapolres Bogor dan jajarannya, Kasat Serse dan Kapolda Jabar. Dan sekarang seluruh masyarakat Jawa Barat bisa tenang karena berbagai hal, ada yang mengawal dan ada yang menjaga. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, mantap, luar biasa ya. Ini asli nih, bikin bulu kuduk saya merinding ini guys. Bukan saja merinding ya, tapi saya juga berlinang air mata tadi pas KDM membantu 2 orang anaknya untuk sekolah sampai selesai. Lalu ditambah lagi
ditambah uang 20 juta untuk biaya pemakaman suaminya, biaya tahlilan, biaya doa suaminya nanti gitu ya, atau kelangsungan hidup sang ibu ini dengan anak-anaknya. Wah, ini patut dicontoh dan patut diacungi jempol, dan juga patut dicontoh bagi kepala-kepala daerah yang lainnya seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Jangan hanya jangan cuman merasa ditinggikan, merasa jadi pejabat lalu tidak memandang rakyat miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, apalagi terkait dengan hukum begitu ya. Jangan memandang rendah mereka. Contohlah seperti KDM ini yang mengayomi dan benar-benar merangkul masyarakatnya. Enggak cuma merangkul, sampai memberikan bantuan uang, bantuan hukum segala macam gitu ya, agar masyarakatnya nyaman, merasa terlindungi gitu. Ini patut diacungi jempol dan patut diapresiasi nih guys. Apalagi nanti setelah beliau dilantik jadi gubernur, wah saya yakin masyarakat Cirebon, khususnya masyarakat Jawa Barat, pasti bangga memiliki gubernur seperti KDM. Wah mantap, luar biasa. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.